Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita percaya kalau kita ada sampai saat ini itu semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Karena Dia Allah yang luar biasa ajaib dalam kehidupan kita. Melalui kuasa salibnya, melalui kebangkitannya, kita boleh memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya Roh Allah Tuhan ada bersama kita. Kita mau buka hati kita seluas-luasnya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Buka hati Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Saat ini Dia akan menjamah setiap hati kita. Saat ini Dia akan memberi kekuatan bagi kita. Dia akan menyembuhkan kita. Dia akan menjamah kita dan memulihkan kehidupan kita. Karena kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan
Luar
nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan dengan sungguh, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terus dengan sungguh katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah kami Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari Bapak Ibu katakan, tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadapi gelombang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Dengan segenap hati katakan, walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesusku.
hidup. Kami tak pernah takut Tuhan. Ku tak gentar, karena kami percaya Engkau pegang hari esok kami Tuhan. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup. Pada hari esok ada hari esok. Sebab Dia hidup, kami tak pernah takut Tuhan. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi katakan hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tiba saatnya Bapa Surgawi yang baik, dalam Yesus Kristus Tuhan kami siap untuk mendengar firman Tuhan pada saat ini. Roh Kudus yang menjamah seluruh hidup kami, sehingga Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami dapat menerima firman Tuhan itu yang hidup dan berkuasa, dan akan membawa kami di hari-hari yang jahat ini, di hari-hari akhir zaman ini, supaya kami kuat, supaya kami mampu, sanggup, dan supaya kami tetap berdiri dan akan menerima berkat-berkat janji Tuhan, dengan berkat covenant janji Allah itu bagi kami di hari-hari yang akan datang. Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu dan simpan Dia di belakang jubah salib-Mu, sehingga nampak bukan pribadinya, tapi kerja Allah dan Roh Kudus. Pada saat ini kami akan terima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong dan mendengar penjawab doa kami yang pasti. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat di keluarga besar jemaat GPD FKMC yang saya cintai kasih, yang ada di rumah masing-masing oleh kebaktian online ini, pada hari Minggu tanggal 19 April tahun 2020, masih dalam suasana kebangkitan Yesus. Kami akan dengar firman Tuhan dan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, khotbah hari ini masih tetap mengenai kebangkitan Yesus dari kubur. Mari kita akan buka ayat-ayat yang sangat relevan ini dalam kitab Injil Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nanti Bapak Abednego akan tolong bantu saya. Matius 28 ayat 1 sampai 7. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, Ya, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu.
maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ayat 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ya. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah. Tempat ia berbaring. Tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Di sanalah kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ini kebangkitan Yesus. Pada hari Sabat, hari yang ke-7. Pada hari pertama minggu itu. Kita lihat di sana, maka terjadilah gempa bumi, tanda yang alam menyambut kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita. Karena ada malaikat turun dari langit untuk menggulingkan batu itu yang menutup Yesus dalam kubur. Dan kemudian malaikat itu duduk di atasnya kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Tidak ada malaikat yang tidak seperti yang kita baca ini. Dia berpakaian putih, laksanakan salju, suci. Ya. Dan kudus, mulia. Tapi ayat 4 kita lihat di sana ada penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Bala tentara yang diperintahkan oleh penguasa pada waktu itu untuk menjaga kubur Yesus supaya jangan diambil orang, jangan diambil murid-muridnya dan sebagainya. Saudara, penjaga bala tentara ini, kalau boleh saya katakan sekarang, ya seperti laskar, tentara, satpam di kantor dan sebagainya, di pabrik gedung, menjaga. Kenapa harus dijaga? Karena mereka tidak inginkan penguasa waktu itu untuk supaya Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara, di hari-hari yang akhir zaman ini, banyak yang ingin menutup kebangkitan Yesus. Ada yang katakan Yesus tidak bangkit. Ada juga yang katakan bahwa Yesus disalib itu bukan Yesus, orang lain. Ingat baik-baik saudara. Ini akhir zaman. Saya katakan selalu, ini akhir zaman. Akan terjadi orang-orang yang membengkokkan firman, mempesetkan firman. Bahkan ada juga yang menjadi nabi-nabi palsu. Bahkan ada nanti muncul roh antikris, sementara roh Allah ada melayang-layang di muka bumi ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa supaya bertobat. Coba kita lihat dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 1 dan 2. Nanti Bapak Abenego tolong bantu saya baca. Tolong dekat-dekat supaya dengar, di rumah jemaat dengar pembacaan Alkitab. 1 Yohanes 4 ya, ayat 1 sampai 4.
Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Bentar, sampai situ nanti lanjut. Di ayat ini dia katakan kita harus uji roh. Banyak roh-roh penyesat akhir zaman ini. Roh penyesat itu bisa pakai siapa saja. Bahkan pun yang duduk sebagai orang saleh pun roh penyesat itu bisa pakai. Ingat, semakin dekat kedatangan Tuhan, semakin datang nabi-nabi palsu. Ya, roh-roh penyesat bakal mempelintirkan firman. Saudara percaya ya Tuhan Yesus Kristus, Dia Allah Bapa, Allah Putra Yesus, Allah Roh Kudus. Ini tiga, Trinitas Allah. Tapi banyak sekarang memplesetkan itu. Kenapa Allah punya anak, punya tiga? Bahkan lebih santer lagi. Ada yang katakan bahwa roh kebenaran itu adalah seorang manusia, seorang nabi. Tidak ada. Itu yang saya berkata penyesat. Bukan saja pelintir, tapi penyesat. Dan jadi nabi palsu nanti. Dalam Alkitab di Kejadian 1 tidak ada yang tulis bahwa roh kebenaran itu adalah seorang manusia, seorang nabi. Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Oknum yang ketiga dari Allah yaitu Roh. Sebab itu Tuhan Yesus Kristus. Apa yang disebut Kristus? Yang diurapi. Tidak ada diurapi oleh manusia. Apalagi seorang nabi, tidak. Yang diurapi adalah Roh Kudus. Nanti sebentar lagi, sesudah tanggal 21 Mei, kenaikan Tuhan, Gereja Pantekosta memperingati hari Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. 120 murid dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebab itu, roh kebenaran bukan roh manusia kepada nabi. Baca terus, mari Pak. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ya, setiap pelan-pelan baca Pak. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus, siapa saudara yang mengaku Yesus Kristus? Terus. Telah datang sebagai manusia. Telah datang sebagai manusia itu berasal dari Allah. Berasal dari Allah. Tidak ada seorang nabi yang datang berasal dari Allah selain Yesus Kristus. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, ingat baik-baik ayat ini, perhatikan. Tidak berasal dari Allah. Tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikris. Ya, amin. Roh itu adalah antikris. Jadi siapa yang Jadi siapa yang menyebutkan roh kebenaran itu roh seorang nabi, itu roh antikris? Terus. Dan tentang dia telah kamu dengar. Tentang dia telah kamu dengar. Bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ya, haleluya. Sekarang ini ada di dalam dunia karena roh Allah ada di dalam Yesus Kristus. Setiap orang percaya, anak-anak Tuhan, umat ketubusan, jadi tebus oleh darah Yesus, darah domala di bukit Jaun Juta di Kalvari. Jadi milik Tuhan, milik Allah, kepunyaan Tuhan, umat yang kudus, umat pilihan, umat kesayang itu firman, bukan argumen manusia. Haleluya. Sebab itu saudara, penjaga-penjaga itu gentar dalam ketakutan. Menjadi seperti orang mati karena mereka ketakutan.
banyak sekarang orang ketakutan mengenai Yesus Kristus Tuhan kita, karena Dia akan datang kembali. Ya, nanti saya khotbah ini pada waktu nanti timing yang tepat. Insya Allah, mudah-mudahan tanggal 21 Mei. Ya, mari kita lihat ayat yang berikut dari ayat yang kelima. Matius 28, mari tolong. Kamu berasal dari Allah. Enggak, Matius 28 ayat 5. Matius 28 Ayat 5. Akan tetapi Matius 28 ayat 5. Ya. Akan tetapi, ya, saya baru. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan. Ya, kebangkitan Yesus Kristus, datanglah malaikat itu untuk berikan semangat, tidak khawatir, tidak cemas akan kubur yang kosong itu. Karena Yesus sudah bangkit dari antara mati. Ayat 5, tolong baca kembali. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Itu. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut. Ini berita kesukaan. Ini berita kemenangan. Ini berita kesukacitaan bagi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan, umat yang kudus. Ada berita kesukaan supaya jangan takut walaupun ada suara-suara sumbang, ada suara-suara yang memplesetkan firman. Jangan takut, kenyataan akan terjadi. Karena iman dari orang percaya, Ibrani katakan, dasar salah satu yang kami harapkan. Apa yang kami harapkan? Yaitu keselamatan, damai sejahtera. Ya, apalagi yang kami harapkan? Diberkati. Apalagi yang kami harapkan? Mujizat terjadi, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau saya ceritakan kesembuhan ilahi atau kesembuhan yang terjadi dalam penginjilan saya, oh banyak sekali saudara. Ada yang bisu, bisa berbicara sehingga geger satu kampung itu. 2 anak remaja bisu, bisa berbicara, bisu dari kandungan. Dan juga di Nias ada seorang gadis, mukanya seperti lepra, disantet orang. Kemudian dia dibaptis. Waktu keluar dari dibaptis, seluruh tubuhnya dari kepala mukanya bersih, tidak ada lagi yang ada seperti lepra itu. Ini karena mujizat. Ya, ada yang katakan mujizat ada. Saya tetap katakan mujizat itu tetap ada sampai hari ini dan di hari akan datang. Kalau kita alami mujizat, maka itu ada satu terjadi dalam hidup kita, mana Tuhan akan memakai kita. Kalau kita lihat dalam Alkitab, Paulus sebelumnya jadi Saul, dia orang jahat, tapi diobatkan Tuhan pakai luar biasa dasarnya. Jadi kalau saudara, siapapun dia dan hamba Tuhan mengalami mujizat Tuhan dan Roh Kudus itu yang ada pada saudara. Saya tidak bicara lagi roh kebenaran, Roh Kudus itu ada pada saudara. Dia akan merubah saudara. Dia akan memberi kuasa kepada saudara. Karena Tuhan Yesus waktu bangkit, tolong baca ayat yang 18, loncat saja, ayat 18, 19, 20. Matius 28. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, Ya. dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah amanat Tuhan, titah Tuhan, perintah Tuhan bagi siapa saja, bagi hamba Tuhan memberitakan Injil, karena Tuhan beri otoritas kuasa yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini yang memanifestasi, mewujudkan kita sebagai iman itu. Yang kedua, bukti segala satu yang kita belum lihat. Ibrani 11 ayat 1-2. Bukti segala satu yang kita belum lihat menjadi kenyataan di hari akan datang, menjadi realita. Saudara yang miskin jadi kaya, itu Allah, itu Yesus, itu Rasul sampaikan dalam urapan Roh Kudus. Dia katakan Yesus kaya jadi miskin supaya saudara dan saya yang miskin rohani, miskin segalanya, jadi kaya. Dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Jadi ini satu iman bagi orang Kristen di hari-hari ini. Tentu Sakaria 4 ayat 6, bukan kuat, bukan gagah perkasa manusia, tapi Roh Allah yang ada pada saudara. Sebab itu Tuhan lawan orang-orang sombong, congkak angkuh, arogan, egois. Itu ayatnya. Tuhan lawan. Tapi Tuhan mengasihi, angkat orang-orang yang rendah hati, dipermuliakan. Soal itu saya bersyukur sampai hari ini, puji Tuhan. Tuhan kasih saya roh rendah hati, sehingga Tuhan bukakan segala apa yang saya minta. Karena kita tetap dalam Yesus, dan firman Allah ada pada kita. Boleh minta apa saja, kita akan menerima. Dalam saling melayani, stick up, tetap melekat, melengket terus dengan Yesus. Apapun percobaan, ujian, tantangan, penyakit, kesusahan, penderitaan pun, Anda akan lihat iman itu bukti segala satu yang kita belum lihat sebagai manifestasi kenyataan realita bahwa Yesus tidak pernah hanya sampai mati di salib buat dosa kita, menebus kesalahan dosa kita, tapi Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Suatu kemenangan bagi orang-orang percaya, orang Kristen dimanapun di dunia muka bumi ini, bahkan kita yang ada di Indonesia, khusus yang ada di Jakarta. Inilah yang disebut kuasa kebangkitan itu. Mari tolong baca ayat yang tadi dilompati, ayat 7 Pak. Matius 28 tadi. Tadi ayat berapa? Ayat 6. Matius 28 ayat 6. Ia tidak di sini. Ia tidak di sini. Sebab ia telah bangkit. Ia sudah bangkit. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Sama seperti yang telah dikatakannya. Sama seperti yang telah Yesus katakan sebelumnya. Mari. Pada hari ketiga dia akan bangkit. Terus. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya. Coba ulangi lagi ayat ayat ke-6 yang terakhir. Marilah. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ya, marilah. Lihatlah tempat ia berbaring sudah tidak ada. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya. Ya. Bahwa ia telah bangkit Yes. dari antara orang mati. Yes, amen. Ia mendahului kamu ke Galilea. Ya, ia mendahului kamu ke Galilea. Luar biasa sampai situ, Pak. Ini yang saya mau tekankan hari ini. Kalau mudah-mudahan
Pada hari kenaikan saya akan tekankan ayat ini juga. Saya ulangi lagi, ayat 7, dan segera pergi, dia katakan kepada murid-murid yang hadir pada saat itu. Maria Magdalena, Maria lain dan sebagainya. Katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ini yang saya tekankan hari ini. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Galilea ini adalah tempat lingkaran, perlindungan dalam pengertian arti yang lain. Satu tempat di bukit. Jadi Galilea ini ada satu tempat yang aman, tentram, damai, sejahtera. Sebab itu apa yang dikatakan Yosua yang mendampingi Musa keluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Selalu Musa diberikan mandat kepada Yosua. Yosua katakan ayat ini. Apa yang disebutkan Yosua dalam Yosua pasal 20? Mari tolong baca. Yosua 20 ayat 1 sampai 2. Roh Yosua 20 ayat 1 sampai 2. Perhatikan ayat ini baik-baik. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Ya. Katakanlah kepada orang Israel begini. Tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantara Musa. Ya. Nah, ya. Yosua pasal yang ke-20. Ayat 1 dan 2 tadi sudah baca. Dan ayat yang loncat saja, ayat yang ke-7. Perhatikan ayat ini yang saya mau tekankan. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea, di pegunungan Naftali, dan Sikem di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Ya, ada firman disampaikan pada Yosua ayat 1 dan 2, kota-kota perlindungan. Yang disebut itu tadi Galilea, kota yang lingkaran perlindungan, aman, tentram. Di dunia ini tidak ada kota yang aman, tentram. Apalagi dengan keadaan situasi sekarang. Manusia khawatir, cemas, dan takut dengan virus ini. Tapi orang percaya harusnya tahu firman ini. Di mana Anda berada itu kota yang aman, tentram harusnya. Saya tidak pernah takut soal virus ini. Saya keluar. Ya tentu kita mesti pakai masker. Saya jabat tangan orang, siapapun saya jabat tangan orang. Saya dekat orang. Alkitab katakan Firman pasal yang ke-14 ayat 76. Takut akan Tuhan sumber kehidupan, sehingga kamu terhindar dari jerat maut, kematian. Harusnya kita takut sama Tuhan nomor 1. Sebab itu ada janji Tuhan kepada Yosua, penyambung memimpin bangsa Israel ke negeri perjanjian itu. Ayat pertama saya ingin ulangi ayat ini yang sangat relevan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebut kepadamu dengan perantara Musa. Ada kota-kota perlindungan bagi umat Tuhan, anak-anak Tuhan zaman ini. Dimanapun Anda berada, bukan saja kota besar seperti Jakarta, di desa, dusun. Ya, di sini kita akan lihat saudara, bahwa kita harus ada
firman, sehingga kalau kita ada di kota kita masing-masing, tidak perlu kita takut. Dan ini ayatnya katakan, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebut kepadamu dengan perantara Musa. Ayat yang tadi ayat 7, dia katakan begini, lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea, di pegunungan Naftali, kemudian Sikem di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Ada berapa kota pada waktu itu dalam perlindungan Tuhan? Ya, itu orang Israel jasmani, kita Israel rohani, anak-anak Tuhan. Dalam pengertian kita adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dalam perjanjian lama, Mazmur 100 ayat 1, 2, 3, 4, kita lah punya Tuhan. Bukan milik saudara sendiri hidupmu. Punya Tuhan, jadi jangan semau gue. Ya. Berbuat dosa semau gue. Menyakiti orang lain semau gue. Melanggar firman Tuhan, perintah Tuhan semau gue. Jangan. Ingat, ada hari yang menentukan. Ya, hari penghakiman yang nanti akan menentukan Anda. Siapapun dia, dari tinggal yang paling bawah sampai yang atas, orang miskin sampai orang kaya pun, ingat, tidak akan tidak akan terluput dari penghakiman nanti dalam Wahyu. Itu sebabnya mari saudara, kita harus ingat bahwa kebangkitan Yesus adalah kemenangan bagi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Ada haleluya? Haleluya. Amin. Amin. Hari ayat terakhir kita akan baca. Selalu saya pegang ayat ini, Bapak Abednego baca. Kita baca sama-sama. Bapak Abednego akan tuntun dalam kitab Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14. ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Yes. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Oh, Tuhan puji Tuhan. dan Raja di atas segala Haleluya. raja. Amin. Mereka bersama-sama dengan dia Mereka bersama-sama siapapun saudara juga akan menang, akan menang. yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ya, 3 faktor ini, 3 definisi ini yang harus ada pada kita. Siapapun dia, apalagi orang Kristen. Pertama, kita dipanggil, bukannya dipanggil jadi orang Kristen, harus terpanggil jadi umat yang kudus, umat pilihan, umat kesayangan Tuhan. Lakukan firman. Yang kedua, kita dipilih. Selalu saya ingatkan, bukan manusia yang memilih Tuhan, Yesus. Tidak ada hak kita, tidak ada kuasa kita memilih Yesus. Yesus yang memilih kita. Amin. Yohanes 15 ayat 16. Lalu kita terpilih untuk jadi pemenang. Yesus mati, tidak cukup dia sampai mati. Dia bangkit, dan dia katakan sebelum dia disalib, pada hari ketiga dia akan bangkit. Sebab itu ada firman kitab suci kita katakan, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Orang Kristen sia-sia kepercayaanmu kalau tidak Yesus bangkit. Karena kita tidak akan menang. Tapi ini ayatnya, kita akan menang bersama anak domba Allah. Amin. 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 Itu
yang kita harus pahami dalam kebangkitan Yesus. Yesus yang heran, Yesus yang ajaib, Yesus yang mengasihi saudara, Yesus mengasihi saya. Yesus cinta saudara, Yesus cinta saya. Yesus mengampuni dosamu, Dia mengampuni dosa saya. Saya percaya Anda semua jadi pemenang-pemenang. Haleluya. Amin. 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 Yang di rumah, jemaat, Anda jadi pemenang. Walaupun berapa minggu atau berapa hari ini, saudara, kasihan yang usaha dagang, pekerjaan di kantor, di pabrik, di mana saja. Anda mungkin mengurangi penghasilan saudara, tapi Anda pasti menang. Kalau Anda percaya Yesus Kristus Tuhan, Dia tidak akan biarkan Anda. Saya ingin ulangi Pak Abed, ayat yang terakhir kali, kemudian kita tutup ibadah firman Tuhan yang kita dengar. Ayat Matius 28 ayat yang terakhir tadi. Itu yang kita harus ulang dengan bawa ayat ini. Ada janji, covenant, janji Tuhan bagi kita untuk di hari-hari yang sulit, susah, penuh prihatin dengan keadaan dunia dan ekonomi sekarang ini. Mari, ini ayat yang Tuhan janjikan pada kita. Untuk kita bawa pulang di rumah masing-masing. Baik yang di rumah, ingat ayat ini. Matius 28 ayat yang terakhir, ayat 20. Tolong baca ayat yang terakhir ini, Pak. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, sama-sama. Ayat bagian B. Baca yang ada di sini 5 orang. 1, 2, 3. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan berkati kita. Haleluya. Mari kita akan nyanyikan. Saya ingin menyanyikan tuh Pak, pemain musik. Tegaklah tangan Roh Kudus. Nanti Ibu Maria tolong bantu saya, Pak Cornelis yang ada 5 orang sini, bantu saya.
Bagi kami orang percaya, umat ketebusan-Mu yang ditebus kami dari dosa kesalahan oleh darah domba Allah di Bukit Golgota di Kalvari, sehingga kami jadi umat yang kudus, umat pilihan, umat kesayangan-Mu, menjadi milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, sehingga kami dipanggil sampai terpanggil, kami dipilih dan sampai terpilih, dan kami setia. Di akhir zaman, masa-masa yang sulit, masa-masa yang jahat, masa-masa yang tidak menentu, tidak ada penentuan ini. Dan inilah beri kemenangan bagi kami semua orang percaya di hari-hari yang akan datang. Bersama Yesus Kristus Tuhan kami, Dia menyertai kami dan tidak akan tinggalkan sampai pada kesudahan alam, sampai akhir zaman. Kami percaya Tuhan sudah berfirman melalui kami hamba-Mu. Roh Kudus yang akan lebih jauh, akan menerangi dalam benak hati pikiran kami, sehingga tubuh jiwa kami akan dipulihkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, percobaan beri kemenangan, beban berat Tuhan angkat beri kelegaan, sehingga kami pulang dari ibadah ini membawa kemenangan bersama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan heran, yang sudah bangkit dari antara mati, yang hari ini kami peringati, rayakan, dan memuji muliakan nama-Mu. Ampuni salah dosa kami ya Bapa yang baik. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak. Roh Kudus, sungguh terima kasih banyak atas pimpinan-Mu yang heran ajaib itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua. Haleluya, haleluya. Dan mari kita akan nyanyikan satu pujian lagi. Kemudian kita akhiri ibadah kita melalui online. Dan akan dikirimkan kepada seluruh keluarga besar jemaat GPD apa terjadi di rumah masing-masing. Nyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
remaja ada di rumah masing-masing, angkat kedua tanganmu untuk kita akan terima berkat covenant dari Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudaraku, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa surga, kasih karunia kemurahan dari Yesus Kristus, dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus itu tinggal menyertai kita semuanya, tidak terkecuali yang ada di sini maupun di rumah masing-masing jemaat GPD Apatan Sri. Dengan janji Tuhan, maka kita akan diberkati, ladang kami, bahkan Tuhan, semua pekerjaan usaha umatmu, sekalipun dalam kesulitan sekarang ini, Tuhan sanggup buka jalan dan memberkati, sehingga tidak ada keluhan, tidak ada sungutan, tidak ada yang minta apa pinjam. Karena firman Tuhan katakan dari muda sampai tua tidak ada orang percaya minta. Itu sebabnya berkatilah kami semua. Beri sehat-sehat, kuat-kuat, panjang umur. Lindungi kami dan tutup bungkus dengan darah-Mu. Jauhkan kami jemaat GPD Apatan Sri, baik di sini maupun di rumah, dari segala mara bahaya, kesulitan, percobaan, bahkan sakit penyakit, termasuk virus corona atau COVID-19 ini. Kesulitan, bahkan bencana alam sekalipun, juga segala kecelakaan, roh maut, kematian, pergaulan jahat, merusak hubungan baik, dan apapun yang bentuknya menyesatkan, nabi palsu dan segala Kristus palsu, singkirkan yang menyesatkan, halaukan dari kami. Amin. Hancurkan dengan darah-Mu. Karena ada janji Tuhan. Tuhan lindungi kami dengan malaikat Tuhan dalam tutupan darah Yesus. Mulai hari ini sampai manakala Yesus datang kali kedua, terangkat dengan pengangkatan gereja Tuhan Allah Roh Kudus, kami akan terangkat ke awal, menyongsong Yesus turun dari surga di angkasa. Kami bertemu Yesus di angkasa, itu firman yang hidup berkuasa. Dan kemudian kami melintas 1000 tahun damai, dan terakhir selanjutnya di langit dan bumi baru, surga yang mulia. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Dikau yang Allah Bapa. Kami tamatkan ibadah pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua jemaat bilang haleluya. Haleluya. Amin.